Takut sama dewasa, takut aku kecewa. Oke, New life. Mungkin sedikit nyambung sama topik akhir-akhir ini, like the Queen has passed away. Ratu Elizabeth II setelah kurang lebih 70 tahun menjabat sebagai ratu, dia meninggal. Queen Elizabeth II, Britain's longest reigning monarch, has died at the age of 96. Your Majesty, Mummy. Oke, semua orang di dunia ya tentu saja berduka tentang berita ini. Mungkin akan jadi awal yang baru untuk Britania Raya atau United Kingdom atau Inggris. Mungkin akan ada kebijakan baru dengan sekarang is not the Queen, it's a King. It's King Charles III is gonna take the place. Yeah, but I'm not gonna talk about that kind of thing. Gue bakal ngomongin tentang hal yang mungkin agak sedikit mirip, yaitu tentang perubahan. Ya, perubahan udah pernah dibahas sih sebelumnya. I'm gonna talk about new life. Issue. Semua orang pasti punya cerita masing-masing tentang hidup mereka. Semua orang punya, ya bisa dibilang kayak punya cerita sendiri lah. Ya mungkin kita nggak bisa kontrol. Ya tentu saja kita nggak bisa kontrol tentang cerita orang lain, atau mungkin kita ada di cerita orang lain. Itu yang namanya life story, oke? Ya jujur gue akan masuk ke fase dimana perkuliahan. Gue mau di salah satu universitas yang ada di Bandung. Mungkin bisa dibilang fase hidup baru di hidup gue. Kurang lebih 12 tahun lah sekolah, ya kan? SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya. Ya fase SD itu bisa dibilang fase yang membahagiakan gak sih buat semua orang? Fase dimana kita mengenali apa itu teman, fase dimana kita mengenali apa itu pelajaran yang akan kita hadapi, fase dimana mungkin salah satu dari kalian cinlok, atau ya orang sekarang bilangnya cinta monyet. Ya, berarti kalian yang SD pacaran, berarti kalian Caesar is home. Oke, next di fase SMP. Fase SMP bisa dibilang fase yang cukup menarik, karena di situ kita belajar untuk hal-hal kecil yang bikin kita dewasa. Itu gue alamin di fase SMP. Jujur di SMP tuh ya mungkin teman gue bisa dibilang banyak daripada SD. Mulai terbuka sama orang, mulai cerita banyak hal ke orang, mulai talk to other people. Karena bisa dibilang ya itu fase-fase gue menemukan percaya diri gue di SMP itu, karena gue menemukan teman yang bisa nge-build up, bisa ngebangun rasa percaya diri gue di SMP. Bisa ngomong ke orang, awal-awal gue bisa percaya diri itu ya di SMP itu, karena banyak teman-teman asik lah gitu. Bukan asik sih, lebih bilang ngebantu kita untuk terus berkembang. Ya mereka juga ngebantu gue dalam hal banyak hal. Mereka ngebantu gue dalam hal berbicara, ngebantu gue dalam hal kepercayaan diri gue, banyak lah. Next step itu SMA. Bisa dibilang fase SMA tuh nggak begitu gue rasain sih. Iya mungkin ada storiesnya di SMA. Gue ketemu banyak teman juga, dan masa pendewasaan kita ya pasti di SMA bro. Pokoknya masa SMA tuh masa-masa yang udah mulai ke arah dewasa lah ya. Yang muncul sebenarnya bagaimana lah. Di masa SMA juga ya mungkin bisa dibilang stuck, atau bisa dibilang nggak sepenuhnya full, karena ya pandemi saat ini itu COVID-19 yang mengubah 100% kehidupan di dunia. Ya di masa SMA gue mulai belajar dari rumah, gue mulai dengan tanpa disadari makin betah di rumah, karena ya selama 2 tahun kita dipaksa di dalam rumah. Siapa sih yang gak kesal? Awal-awal sih kesal, siapa sih yang gak kesal gitu. Ya kita biasanya ngobrol sama banyak orang, kita biasanya bisa belajar sama banyak orang, biasanya kita berinteraksi lah sama banyak orang, tapi tiba-tiba kita stuck di dalam rumah. Kita gak boleh kemana-mana, kita gak boleh ya bercengkrama dengan dekat, kita mungkin harus menjaga jarak, kita harus menggunakan masker. Ya kita gak munafik lah, SMA tuh bukan masa-masa yang cukup indah sih.
After that ya kita mulai masuk ada yang namanya new normal, di mana kita bisa melakukan hal yang normal, bisa melakukan hal yang kita mau dengan cara ya yang baru, dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan lain-lainnya ya di new normal ini. Ya new normal ini ya pasti mengubah kita lah dalam cara perspektif kita. Mungkin kita jadi lebih enak di rumah, mungkin lebih kita kayak nggak nyaman di luar, tapi ya banyak orang juga yang mungkin di new normal ini kayak mereka merasa bebas gitu, atau mungkin mereka merasa enak karena ya akhirnya bertemu banyak orang, akhirnya bisa bercengkrama banyak orang, akhirnya banyak kerumunan. Ambil positifnya aja lah, ini bisa jadi cerita kita buat anak cucu kita nanti. Mungkin after that kehidupan mahasiswa ya mungkin dibilang kehidupan dewasa. Ya jujur gue masih belum ngalamin karena gue sendiri masih ya bisa dibilang mahasiswa baru gitu. Jadi gue belum fully feel what it's like to be mahasiswa. Okay, this is a new part of story for me. This is a new part of many people out there that sama-sama maba, salah maba. Semoga kehidupan baru ini nggak jadi membuat stres lah. Mungkin kehidupan ini akan membuat kita lebih dewasa akan banyak hal. Terutama gue ya, mungkin akan menjadi suatu cerita baru lah di hidup gue. Suatu cerita baru di hidup kalian juga para maba. Ya ambil positifnya aja lah. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih ospek online, atau mungkin ada yang juga ospek offline, atau yang mungkin ada yang udah masuk. Just do what you have to do. Just do what you love and love what you do. Always be a winner for yourself. Bye. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring.